Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk nama anggota kelompok kami, yang pertama Marianus Jahadun, yang kedua Marcelinus Sufra Inoveda, yang ketiga Arista Susana Megi. NIM 2123814012, 2123814013, 2123814002. Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Tugas Manajemen Industri Pangan. Baik, kita lanjut untuk materinya. Untuk yang pertama, manajemen persediaan atau inventory. Manajemen persediaan atau inventory manajemen. Poin A, persediaan atau inventory. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan, dijual kembali, dan untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Poin yang kedua, manajemen persediaan yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Pada satu sisi, pengurangan biaya persediaan dengan cara menurunkan tingkat persediaan dapat dilakukan oleh perusahaan. Tetapi pada sisi lain, konsumen akan tidak puas apabila suatu produk stoknya habis. Oleh karena itu, keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat pelayanan kepada konsumen harus dapat dicapai. Poin yang kedua, fungsi persediaan. Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan atau independensi. Persediaan atau decouples ini memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan mempunyai beberapa fungsi penting yang menambah fleksibilitas dari operasi suatu perusahaan. Antara lain, yang pertama, untuk memberikan stok agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi akan terjadi. Yang kedua, untuk menyeimbangkan produksi dengan distribusi. Yang ketiga, untuk memperoleh keuntungan dan potongan kuantitas karena membeli dalam jumlah banyak biasanya akan diskon. 4. Untuk hedging terhadap inflasi dan perubahan harga. 5. Untuk menghindari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca, kekurangan pasokan, mutu, ketidaktepatan pengiriman. 6. Untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. Oke, baik, untuk poin yang berikutnya tentang pengelompokan persediaan. Yang pertama, fluctuation stock. Untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan dan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam perkiraan penjualan, waktu produksi atau pengiriman barang. Yang kedua, anticipation stock. Untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan, misalnya musim permintaan tinggi, sukar memperoleh bahan baku. Yang ketiga, lot size inventory. Persediaan dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan saat itu. Hal ini untuk mendapatkan quantity diskon dan penghematan biaya pengangkutan. Yang keempat, pipeline inventory. Persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang tersebut akan digunakan yang dapat memakan waktu beberapa hari atau minggu. Poin yang berikutnya, B. Manajemen persediaan. Mengelola persediaan biasanya dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, analisis ABC. Merupakan penerapan persediaan dengan menggunakan prinsip Pareto, yaitu membagi persediaan ke dalam 3 kelompok berdasarkan nilai volume tahunan dalam jumlah uang. Untuk menentukan nilai tahunan dari volume dalam analisis ABC, dengan cara mengukur permintaan tahunan dari setiap butir persediaan dikalikan dengan biaya per unit. Cara pengelompokannya adalah, yang pertama, persediaan kelompok A adalah persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya tinggi tetapi biasanya volumenya kecil. Yang kedua, persediaan kelompok B adalah persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya sedang tetapi biasanya volumenya sedang. Yang ketiga, persediaan kelompok C adalah persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya rendah tetapi biasanya volumenya besar. Dengan pengelompokan tersebut,
maka cara pengelolaan masing-masing akan lebih mudah, sehingga peramalan pengendalian fisik, keandalan pemasok, dan pengurangan besar stok pengaman dapat menjadi lebih baik. Inilah model grafik dari analisis ABC. Untuk yang garis yang vertikal itu adalah presentasi dari pemakaian. Untuk yang horizontalnya adalah presentasi dari keseluruhan persediaan. Mari kita lanjut. Yang poin yang kedua, pencatatan yang akurat. Keakuratan catatan mengenai persediaan ini penting dalam sistem produksi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada persediaan yang dibutuhkan dan memberi keyakinan tentang segala sesuatu yang terjadi pada persediaan. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan mengenai pemesanan, penjadwalan, serta pengangkutannya. Poin yang ketiga, menghitung siklus atau cycle counting. Usaha membuat catatan persediaan yang akurat harus dilakukan dengan cara catatan atau arsip harus diverifikasi melalui pemeriksaan atau audit yang berkelanjutan. Audit seperti itu disebut sebagai penghitungan siklus. Di samping itu, penghitungan siklus menggunakan pengelompokan lewat analisis ABC. Yang berikutnya, C. Teknik mengawasi persediaan jasa. Ada kecenderungan anggapan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor jasa tidak ada persediaan. Kenyataannya tidak demikian. Contohnya seperti dalam bisnis retail atau pedagang besar, persediaan menjadi hal yang amat penting. Dalam jasa makanan, persediaan menjadikan keberhasilan atau kegagalan. Persediaan yang tidak terpakai nilainya menjadi hilang, sedang yang rusak, dicuri atau hilang sebelum dijual merupakan kerugian. Biasanya disebut sebagai penyusutan atau penyerobotan yang pada umumnya ditentukan dalam persentase. Pengaruh kerugian terhadap profitabilitas sangat substansial. Konsekuensinya, keakuratan dan pengendalian persediaan sangat penting. Dalam hal ini, teknik yang diterapkan mencakup yang pertama, pemilihan karyawan, pelatihan dan disiplin yang baik walaupun tidak mudah tetapi sangat penting. Yang kedua, pengendalian yang ketat atas kiriman barang yang datang. Penerapannya misalnya dengan pemakaian sistem barcode yang dapat dirancang secara komputerisasi. Ketiga, pengendalian yang efektif atas semua barang yang keluar dari fasilitas. Bisa dilakukan dengan barcode maupun garis magnetik ataupun pengamatan langsung melalui kaca satu arah, video atau pengawasan oleh manusia. Yang berikutnya, D. Model persediaan. Dalam bagian ini akan dijelaskan model persediaan menurut permintaannya dan biaya yang terkait dengan persediaan. 1. Permintaan independen dan dependen. Model pengendalian persediaan mengasumsikan bahwa permintaan suatu produk bersifat dependen atau independen terhadap permintaan produk lainnya. Misalnya, permintaan televisi independen terhadap permintaan mesin cuci, akan tetapi permintaan televisi dependen terhadap kebutuhan produksi dari televisi. Konsep pada bab 9 ini akan fokus pada persediaan untuk permintaan independen, sedangkan persediaan untuk permintaan dependen akan dibahas pada slide berikutnya. Yang kedua, biaya persediaan. Biaya yang terkait dengan manajemen persediaan disebut biaya persediaan, yang biasanya terdiri dari A. Biaya penyimpanan atau holding cost, carrying cost, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan atau penahanan atau carrying persediaan sepanjang waktu tertentu. Biaya ini mencakup biaya-biaya yang berkaitan dengan gudang, seperti sewa, administrasi, gaji, pelaksana gudang, listrik, asuransi, penambahan staf, pembayaran bunga atau biaya modal, kerusakan, dan sebagainya. Biaya ini adalah variabel bila bervariasi dengan tingkat persediaan. Apabila biaya fasilitas penyimpanan gudang tidak variabel tetapi tetap, maka tidak dimasukkan dalam biaya penyimpanan per unit. Ini juga contoh dari kasus yang tertundanya jumlah 50, probabilitasnya versi 0,5, kerugian rupiah per kasus 0, rata-rata biaya atau rupiah 0.
kehilangan 130, probabilitas observasi 0,5, kerugian 500, rata-rata biaya 325. Kehilangan pelanggan 20, probabilitas observasi 0,10, kerugian 20.000, dan rata-rata biaya 2.000. Jumlah 200, 1,001, 2325. Jadi rata-rata biaya kekurangan persediaan sama dengan Rp2.325.000. Mari kita lanjut. Ini model persediaan untuk permintaan independen, dan ini rumus-rumusnya. Dengan menggunakan notasi di atas, maka penentuan rumus IOQ adalah biaya pemesanan tahunan sama dengan D per Q kali S. Biaya penyimpanan tahunan sama dengan Q per 2 kali H. Biaya total per tahun D per Q kali S sama dengan Q per 2 kali H. Ini juga untuk rumus untuk mendapatkan Q, maka 2DE sama dengan Q 2 kali H. Kedua, Production Order Quantity atau POQ model. Pada model IOQ kita mengasumsikan bahwa seluruh pemesanan persediaan diterima pada suatu waktu. Meski demikian, ada saat-saat tertentu di mana perusahaan dapat menerima persediaannya sepanjang periode. Karena seperti ini mengharuskan model lain yang disebut POQ, yang mana dalam model ini produk diproduksi dan dijual pada saat yang bersamaan. Notasi yang digunakan sama dengan yang digunakan pada model IOQ, tetapi ditambah dengan P sama dengan tingkat produksi tahunan dan T lama jalannya produksi dalam satuan hari. Tahapannya biaya penyimpanan tingkat persediaan tahunan X biaya penyimpanan persediaan tahunan sama dengan tingkat persediaan rata-rata kali H. Tingkat persediaan rata-rata sama dengan tingkat persediaan maksimum per 2. Ini juga bagian rumus-rumusnya. Dan ini juga yang terakhir, C fixed period system. Pada sistem periode tetap, persediaan dipesan di akhir periode tertentu. Setelah itu baru persediaan di tangan dihitung. Yang dipesan hanya sebesar jumlah yang diperlukan untuk menaikkan persediaan sampai ke tingkat harga tertentu. Keuntungan sistem ini adalah bahwa tidak ada penghitungan fisik atas unit yang dimasukkan ke persediaan setelah ada unit yang diambil. Penghitungannya hanya terjadi bila waktunya tiba. Prosedur ini secara administratif lebih memudahkan, terutama apabila pengendalian persediaan hanya salah satu tugas saja. Rumus yang digunakan: jumlah yang dipesan Q sama dengan target atau T kurang ON hand inventory kurang order awal yang tidak diterima tambah back order. Sekian untuk presentasi saya. Selanjutnya saya berikan kepada teman kelompok kami untuk mempresentasikan manajemen investasi dan pasokan. Oke, baik, terima kasih. Saya mempresentasikan lanjut dari presentasi teman kelompok saya tadi. Saya presentasi di manajemen investasi dan pasokan. Baik, kita langsung kepada materinya. Yang pertama, manajemen persediaan. Poin-poin dari manajemen persediaan ini, yang pertama, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjual produk. Yang kedua, persediaan dikelompokkan.
Persediaan dikelompokkan ini masih ada termasuk dalam masih ada dalam persediaan. Yang pertama bahan baku, yang kedua dua barang dalam proses, tiga barang jadi. Kemudian ada menetapkan persediaan. Poin dari menetapkan persediaan ini, yang pertama, kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contoh, yang pertama persediaan terlalu kecil, hilangnya kesempatan untuk menjual memperoleh laba. Yang kedua, persediaan terlalu besar, adanya biaya besar, memperkecilkan laba, memperbesarkan risiko. Kemudian ada juga keuntungan meningkatkan persediaan. Yang pertama, perusahaan dapat, poin-poin dari perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, yang kedua mempengaruhi pembelian, yang ketiga dapat memenuhi pesanan dan lebih cepat. Kemudian kerugian adanya persediaan. Poin yang pertama biaya penyimpanan, poin kedua biaya pemindahan, ketiga pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Yang berikut fokus pengolahan persediaan. Poin yang pertama, berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Yang kedua, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan. Yang ketiga, kapan sebaiknya persediaan dipesan. Kemudian poin yang berikut, tujuan pengolahan persediaan. Poin yang pertama, menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Kemudian biaya persediaan. Poin dari biaya persediaan, biaya yang berhubungan dengan persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan. Yang kedua, biaya pengadaan persediaan. Yang ketiga, biaya akibat kekurangan persediaan. Yang berikut, biaya penyimpanan persediaan carrying costs. Poin dari biaya penyimpanan persediaan bersifat variabel terhadap jual inventor yang dibeli. Yang kedua, total biaya penyimpanan TCC sama dengan CPA. Yang ketiga, persediaan rata-rata. Kemudian rumusnya, A sama dengan Q per 2 sama dengan buka kurung S per N tutup kurung per 2. Kemudian keterangan dari poin-poin tersebut itu Q kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, N frekuensi pemesanan, C biaya penyimpanan, P sama dengan harga beli per unit. Selanjutnya menetapkan persediaan. Poin pertama, kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contoh, yang pertama, persediaan terlalu kecil, hilangnya kesempatan untuk menjual memperoleh laba. Yang kedua, persediaan terlalu besar, adanya biaya besar, memperkecilkan laba, memperbesarkan risiko. Kemudian termasuk biaya penyimpanan carrying costs. Yang poin pertama, sewa gudang. Yang kedua, biaya pemeliharaan barang di dalam gudang. Yang ketiga, biaya modal yang tertanam dalam inventory.
keempat pajak, yang kelima asuransi. Kemudian besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan dua cara. Yang pertama itu berdasarkan presentasi tertentu dari nilai indikator rata-rata. Yang kedua berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan atau dari jumlah rata-rata. Kemudian biaya pemesanan ordering cost. Yang pertama itu bersifat variable terhadap frekuensi pesanan. Yang kedua itu total biaya pemesanan. Kemudian TOTS V kali dalam kurung S per Q tutup kurung. Kemudian keterangan dari rumus. Q sama dengan kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, F sama dengan biaya tetap. Kemudian kuantitas pesanan yang optimal. Poin-poin dari kuantitas pesanan yang optimal ini, yang pertama dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pesanan yang ekonomis sama dengan economic ordering quitting model equit sama dengan EOQ. Yang kedua, EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Yang ketiga, model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan minimumkan biaya persediaan. Kemudian persediaan penanggaman safety stock. Yang poin yang pertama, persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi pengiriman. Yang kedua maka dari poin yang pertama, persediaan awal EOQ plus safety stock. Yang kedua, persediaan rata-rata sama dengan EOQ per 2 plus safety stock. Kemudian sistem pengendalian persediaan. Yang pertama, metode garis merah red line method. Yang kedua, metode 2PT 2 bin method. Yang ketiga, sistem pengendalian persediaan dengan computerized inventory control system. Yang keempat, sistem ABC strap sistem ABC. Baik, ini hasil dari presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih atas mendengarnya dan menyaksikan bersama dari presentasi kami. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi yang dari kelompok kami. Terima kasih kepada dosen yang telah membawakan mata kuliah manajemen industri pangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.